Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sebelum kita menyusun modul ajar, perlu kiranya kita menyamakan persepsi dulu, Bapak Ibu ya, agar Bapak Ibu punya gambaran apa toh nanti langkah-langkah sistematis yang akan kita lakukan untuk menyusun modul ajar guna keperluan UKIN. Ini Bapak Ibu, tidak kita saja, sudah banyak orang dan mungkin 70, 80, bahkan 90% itu sekarang membuat modul ajar itu pakai AI. Tapi kalau cara makainya salah, nanti yang kesulitan adalah gurunya. Kalau kita nanti langsung minta sama AI dibuatkan modul ajar, bisa jadi hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi nanti guru akan merasa kesulitan dalam mempraktikkannya. Nah, supaya itu tidak terjadi, kami memberikan 6 langkah sistematis supaya hasil AI itu benar-benar sesuai keinginan kita. Benar-benar membuat kita nyaman dan kita tidak kesulitan ketika mempraktekkannya. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu kita pilih materi dulu. Silakan Bapak Ibu, misalkan guru fikih tentukan mau ngajar materi apa. Guru IPA tentukan mau ngajar materi apa, kelas berapa, itu dulu. Jangan pilih yang susah-susah, pilih yang paling kita kuasai dan biasanya kita ngajar materi itu tuh anak-anak nyaman. Kita juga lepas gitu ya. Pilih materi yang paling Bapak Ibu sukai. Tuh. Yang kedua, ini kita nanti tulis manual ya, Bapak Ibu, materinya kita tentukan lah. Kalau kita sudah ketemu materinya, maka kita akan mencari CP-nya. Nah, CP di buku paket Bapak Ibu tentu ada CP-nya gitu ya. Untuk TP-nya nanti kita langsung minta sama AI gitu ya. Untuk CP-nya sekali lagi silakan Bapak Ibu bisa ambil dari buku atau nanti kami beri panduan dari peraturan pemerintah yang terbaru lah. Peraturan perundang-undangan yang terbaru nanti CP-nya kita ambil dari sana. Dan TP-nya, tujuan pembelajarannya nanti kita langsung minta sama AI. Kemudian kalau kita sudah punya CP, sudah punya TP, bahkan nanti kita menyusun IKTP, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, maka kita ini yang paling penting, kita mencari ide kegiatan yang paling menarik. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi sebelum kita membuat RPP, sebelum kita membuat modul ajar, Bapak Ibu boleh pakai istilah RPP, boleh modul ajar ya. Justru yang terbaru sekarang itu istilahnya kembali menjadi RPP Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mencari ide kegiatan. Contoh misalkan tadi fikih misalkan mau mengajar tentang praktek wudhu. Lah, ide kegiatannya seperti apa? Oh, mungkin diawali dengan sebuah video orang salah melakukan gerakan wudhu, kegiatan wudhu ternyata salah. Terus anak-anak nanti pertanyaan pemantik tersebut, terus anak-anak kita tayangkan RPP, tayangkan PowerPoint, kemudian nanti ada LKPD-nya, silahkan Bapak Ibu. Atau guru matematika misalkan mau mengajar tentang pengurangan. Saya punya rencana itu nanti anak-anak pakai bowling botol, misalkan pakai aqua bekas, kemudian anak menggelindingkan bola dari 10, misalkan yang jatuh itu 5, berarti 10 dikurang 5 ada berapa, bisa. Nah, nanti ini bisa manual, bisa juga pakai AI. Nanti kita minta AI untuk memberikan kita beberapa ide. Nah, kita pilih yang paling cocok. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ketemu idenya, nah ini juga penting. Bapak Ibu pilih template RPP, template modul ajar. Karena ini berbeda Bapak Ibu. Kalau kami perhatikan di Kemenak itu biasanya masih melihat pada formalitas. Komponen RPP itu harus ada ini, itu, ini, itu. Tapi kalau di umum, di Kemendikbud itu sudah tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi dilihat dari fungsionalitasnya. Apakah di RPP itu berpusat pada siswa? Apakah di RPP itu melayani diferensiasi siswa? Apakah dalam RPP tersebut urut secara sintak? Yang diperhatikan itu sudah pada ranah fungsional. Nah, ini nanti Bapak Ibu ada banyak pilihan. Kami sediakan beberapa template. Yang pertama paket lengkap. Kalau misalkan LPTK-nya minta yang paket lengkap itu sudah kami siapkan, atau yang fungsional artinya berarti yang penting itu isinya, bukan bukan covernya tapi isinya.
Atau misalkan dari LPTK Bapak Ibu sudah menyediakan format, nanti menyusun modul ajar harus formatnya seperti ini. Nah, nanti silakan Bapak Ibu dipilih. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya rencana materi, sudah punya CP, TP, sudah punya ide, sudah milih template, baru kita nanti menyusun isi dari modul ajar secara lengkap. Kalau sudah jadi, nanti kita lampirannya, ini LKPD, ini bukan LKVO Bapak Ibu ya. Lampirannya karena nanti yang kita kirimkan bukan hanya modul ajar, bukan hanya RPP, tapi ada lampirannya. Ada LKPD-nya, ada media pembelajarannya, ada materinya, ada instrumen penilaiannya. Nanti kita susun pakai AI. Itu ya Bapak Ibu ya, semoga bisa dipahami.